Halo semuanya, kenalin aku Nadia Kusmadewi, NIM C289. Sebelumnya untuk micro teaching kali ini aku didapatkan perintah untuk menjelaskan terkait dengan Visual Basic 2, di mana VBA merupakan singkatan dari Visual Basic for Application, yang mana VBA sendiri ini merupakan suatu Visual Basic yang berada di dalam naungan aplikasi Microsoft Excel yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data serta perintah-perintah pada aplikasi Excel. Nah, selanjutnya pada VBA 2 ini kita akan menjelaskan terkait makro. Sebelumnya makro itu apa sih? Nah, makro itu merupakan sebuah kumpulan dari perintah-perintah yang dapat dijalankan secara bersama-sama hingga pekerjaan akan lebih mudah pada Office. Nah, makro ini terbagi menjadi dua, yaitu makro function dan makro subroutine. Di mana makro function merupakan makro yang dibuat untuk membuat suatu formula baru yang ada pada Excel. Sementara untuk makro subroutine merupakan kumpulan dari urutan program yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan setelah dijalankan. Kemudian ada manfaat dari penggunaan makro sendiri, yaitu yang pertama dapat memasukkan teks dalam jumlah besar secara otomatis, kemudian dapat mengoptimasi tugas yang mana tugas itu secara berulang. Selanjutnya makro ini dapat menciptakan fungsi atau formula baru yang ada pada Excel. Kemudian juga makro ini bisa menjalankan perintah sendiri atau membuat perintah sendiri, dan juga dapat membantu membuat aplikasi dalam skala yang besar. Nah, setelah selesai dari materi cukup sekian, selanjutnya akan ada penjelasan tentang cara pengoperasian atau cara pembuatan dari Visual Basic 2, di mana saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan Visual Basic terkait data pengumpulan nilai ujian praktikum nilai praktikum dari Sistem Informasi Sumber Daya Perairan. Silahkan saksikan videonya. Dadah. Berikut merupakan tampilan dari user form dari Visual Basic yang ada pada Microsoft Excel Developer. Nah, ini kita bisa rapikan dulu ya agar terlihat lebih besar. Selanjutnya kita bisa buat label. Nah, pada label ini, label pertama ini bisa memuat mengenai judul dari form yang akan kita buat, yaitu judulnya data perhitungan nilai praktikum Sistem Informasi Sumber Daya Perikanan. Ini kita bisa rapihkan ya. Kita juga bisa mengubah ukuran dari tulisan tersebut pada bagian font titik 3, lalu kita bisa memilih ukurannya. Juga kita bisa memilih tebal atau tidaknya tulisan dari yang ingin kita buat dari judul tersebut. Ini kita bisa rapihkan dulu biar terlihat rapi. Kalau misalnya masih kebesaran, kita masih bisa kecilin lagi secukupnya di layar. Lalu kita rapihkan. Ini kan karena tulisannya ada di samping, kita bisa membuat tulisan ini menjadi di center. Di bagian text align, kita pilih yang nomor 2. Nah, ini akan menjadi center. Nah, terus kalau misalnya untuk menarik, kan kita bisa ubah warna-warna di backgroundnya. Ini masih bisa dibesarkan dulu. Nah, ini selanjutnya kita bikin label. Labelnya ini ada selanjutnya bikin 5 ke bawah yang berisi nama mahasiswa, NIM,
kita bikin common button yang pertama itu diisi dengan nama proses. Lalu yang kedua ini kita beri nama hapus, dan yang ketiga ini diberi nama keluar. Sudah, lalu kita bikin option button. Di sini di bagian nilai quiz, option buttonnya ini bisa kita bikin 2 buah, dimana keduanya bisa diubah menjadi ya atau tidak. Artinya kita bisa memberi nilai plus, iya diberi nilai plus, atau tidak diberi nilai plus. Kemudian pilih text box dan disesuaikan dengan, karena ada 4 yang belum kita berikan text box, kita buat text box sebanyak 4 untuk nama mahasiswa, NIM, pertemuan ke, dan nilai kuis. Setelah itu tampilan bisa dihias. Selanjutnya, setelah kita simpan filenya dan juga seluruh isi formnya sudah dirapikan, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu coding. Pertama kita buka proses, klik 2 kali. Nah, untuk proses ini ada codingannya dim, arrow, as long, kemudian di enter. Selanjutnya ada dim, ws, as worksheet, ya, as pakai spasi jangan lupa, lalu di enter. Kemudian ada set ws sama dengan worksheet, kurung buka, kutip sheet 1 kurung tutup, lalu ada sheet 1 dot aktif. Kemudian untuk menemukan baris kosong pada database bisa menggunakan arrow sampai dengan ws.cells, kurung buka rows.count, koma, spasi 1 untuk kurung tutup, spasi underscore, lalu .n, kurung buka xlup, kurung tutup dot, offset, kurung buka 1, spasi 0, kurung tutup dot arrow. Nah, ini jangan lupa ya, digunakan spasi agar bisa terlihat. Untuk selanjutnya cek untuk sebuah kode bisa menggunakan if trim, kurung buka a.value, kurung tutup spasi, kutip 2 kali, then lalu di enter, kemudian t, nama mahasiswa dot set focus. Kemudian scroll ke bawah, ada rumus lagi, enter, lalu exit sub, lalu di enter lagi, and if. Nah, selanjutnya untuk copy data ke database bisa menggunakan rumus seperti di sini. Bisa dilihat rumusnya. Nah, A itu melambangkan, B itu melambangkan NIM, kalau A itu untuk melambangkan nama mahasiswa, C itu untuk pertemuan ke, dan D itu untuk nilai kuis. Rumusnya seperti di gambar ya, bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya ini untuk rumus dari nilai plus ya atau tidak. Rumus codingannya seperti di sini. Bisa dilihat rumus codingannya sama, hanya dibedakan di bagian kutip ya dan tidaknya. Itu akan mempengaruhi ke hasil runningan nanti. Selanjutnya ketik and if, kemudian and sub. Selesai. Kemudian ke button hapus. Ini bisa dilihat rumusnya sama, hanya membedakan dari A, B, C, D, N, Y, dan N. Nah, A, B, C-nya seperti biasa dari nama mahasiswa ke nama kuis, dan Y itu untuk ya, dan N itu untuk tidak. Nah, untuk Y dan N itu rumusnya Y.value sama dengan false dan N.value sama dengan false. Kemudian di end. Terus selanjutnya ada button keluar. Untuk
buatan keluar ini tidak memiliki rumus yang berarti, hanya ada kita tuliskan saja n lalu n sub seperti itu. Nah, kalau programnya sudah di coding, selanjutnya klik run, lalu run sub garis miring use form. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Nah, kita bisa nulis nama mahasiswa. Contohnya ada Anissa Putri. Nah, lalu kita bisa masukkan NIM-nya C2489 lalu pertemuan ke-14. Nah, nilai kuisnya misalkan 95 dan beri nilai plus, kemudian diproses. Maka hasil dari prosesan running itu akan muncul ke sheet yang sudah ada di Excel, dan hal tersebut dapat memudahkan dalam menginput data mahasiswa. Kita lakukan berulang sampai seluruh nama mahasiswa bisa kita input seperti pada layar.